Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Martawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD UPT SPF 284 Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sekaligus saya mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di kesempatan ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD 284. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas dengan materi pokok hidup lapang dengan berbagi. Berikut video uji coba kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi hari ini Ibu senang sekali bertemu dengan kalian, karena di mana kita akan belajar bersama, ya? Ya. Dan untuk selalu kita mendapat keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita dulu sama-sama membaca doa mau belajar, ya Nak? Ya, dipimpin sama Andi Nugra ke depan. Teman-teman kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman atina ya Allah tambah
dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Yang dikasih itu adalah orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Nah, jadi itu harus diingat. Nah, oke lanjut. Kita akan melanjutkan pembahasan hari ini ya nak, yaitu hidup lapang dengan berbagi, yaitu zakat fitrah. Ya, adapun tujuan pembelajaran, coba lihat ke depan. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian siswa dapat membuat proyek poster zakat fitrah. Nah, yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong, tanggung jawab dan kedermawanan melalui aktivitas kerjasama dengan kelompok. Nah, yang terakhir, siswa dapat menganalisis dampak sosial dari zakat fitrah serta pentingnya berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oke lanjut. Ada yang mau nonton? Saya. Iya, sekarang Ibu ada video. Tolong disaksikan dengan baik ya nak. Ya Bu. Ya, disimak, diperhatikan di atas. Iya, jadi itu zakat fitrah diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Contohnya apa tadi? Fakir miskin atau mu'allaf. Nah, kemudian disalurkan di masjid ataukah di rumah imam. Kemudian dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Lanjut, sekarang kita masuk di materi, yaitu pengertian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi kalau menjelang hari raya Idul Fitri itu kita harus mengeluarkan zakat. Untuk bertujuan membersihkan diri dari dosa selama bulan suci Ramadan dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Kemudian merayakan hari raya dengan layak itu biasanya berupa
berbagi, dan peduli terhadap sesama. Nah, adapun dasar hukum zakat fitrah dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kita memang diperintahkan ya nak di dalam firman Allah. Di dalam firman Allah itu Quran surah Al-Baqarah bahwa kita harus disuruh salat, kemudian menunaikan zakat. Iya, menunaikan zakat, kemudian rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mewajibkan bahwa zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Jadi kita dilarang untuk bercerita kotor ya nak, serta untuk memberi makan orang miskin. Ya, jadi itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian lanjut waktu menunaikan zakat fitrah. Jadi ada waktunya ya nak, yaitu waktu wajib. Apalagi itu setelah terbenamnya hari raya akhir Ramadan. Iya, yaitu malam Idul Fitri. Kemudian apalagi waktu afdal? Mulai dari puasa sebelum salat Idul Fitri. Iya, kemudian masuk di waktu mubah sebelum hari raya selama bulan Ramadan. Kemudian waktu makruh setelah salat Idul Fitri namun sebelum berakhirnya hari raya. Kemudian waktu haram setelah hari raya berakhir. Ya, jadi ada waktunya untuk menunaikan zakat fitrah, mulai dari waktu wajib, waktu afdal, waktu mubah, waktu makruh, dan waktu haram. Nah, kemudian ada pun golongan penerima zakat. Jadi ada golongannya yang bisa menerima zakat. Siapa saja itu? Yang pertama adalah fakir. Tidak punya penghasilan dan harta. Jadi itu wajib dikasih zakat ya nak. Kemudian miskin. Penghasilannya tidak mencukupi. Ya, jadi penghasilannya tidak mencukupi, wajib juga menerima. Kemudian amil, pengelola zakat. Ini pengelola, artinya itu yang membagi. Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Kemudian riqab, budak yang ingin merdeka. Kemudian warim, orang yang diberi hutang. Yang terakhir, apalagi fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, muallim yang kehabisan Tuhan. Jadi inilah golongan penerima zakat yang termasuk itu tadi: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, kemudian manfaat zakat. Jadi ada manfaatnya zakat, yaitu bagi yang memberi, kemudian yang menerima. Nah, bagi pemberi yaitu mencucikan harta dan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa selama Ramadan, melatih kepedulian dan solidaritas sosial. Ya, kemudian bagi penerima nak, membantu mencukupi kebutuhan pada hari raya, mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan rasa syukur. Iya, jadi bagi pemberi, yang memberi itu berarti dia menyucikan harta dan jiwanya. Artinya itu dia memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, terlebih ikhlas, maksudnya ikhlas dari hati. Nah, yaitu menyempurnakan ibadah puasanya, kemudian melatih kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bagi penerima, nah itu membantu mencukupi kebutuhan
raya. Karena kalau mau lebaran itu nak berarti kita butuh ya. Nah, kita butuh karena namanya juga hari raya, kita akan bahagia. Jadi wajib dikasih itu orang yang membutuhkan. Artinya mengurangi ketimpangan sosial, itu juga yang diberi, artinya ada rasa syukur. Nah, sebelum kita masuk di proyek ya nak, terlebih dahulu Ibu akan memberitahu bahwa zakat fitrah itu penting dibayarkan kepada fakir miskin. Karena itu tadi sesuai dengan penjelasan Ibu bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi wajib itu hukumnya ya nak. Nah, kemudian pertanyaan Ibu, bagaimanakah cara kita menyampaikan bahwa zakat fitrah itu penting? Nah, itulah pentingnya sebentar kita akan membuat sebuah proyek. Nah, di situ kita akan tahu dengan membuat poster sebentar, ada penjelasannya bahwa apa itu zakat fitrah, manfaatnya zakat fitrah, kemudian siapa saja yang bisa menerima zakat fitrah. Jadi akan terjawab sebentar di proyek yang kita akan buat sebentar, yaitu membuat poster. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya nak? Dibagi atas 3 kelompok. Jadi masing-masing nama kelompoknya, kelompok itu sendiri yang menentukan ya nak? Nah, kemudian di dalam kelompok itu tentunya ada ketua, sekretaris, kemudian ada sebentar jubir, yaitu juru bicara. Nah, ayo kita buat dulu kelompoknya. Ya, jadi kelompoknya sudah terbentuk ya nak? Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Tapi sebentar, ada nama kelompoknya, Adit? Ya, jadi nama kelompoknya itu masing-masing kita saja yang beri nak. Nah, kemudian dalam satu kelompok itu tentunya ada ketua, sekretaris dan jubir, yaitu juru bicara. Jadi itu baru bekerja sama dengan temannya. Kemudian Ibu akan membagi, ini temanya yang pertama yaitu penerima zakat fitrah. Siapa yang siap? Ayo. Ya. Kemudian manfaat menunaikan zakat fitrah. Ya, kelompok di sini. Nah, kemudian kelompok 3, apa itu zakat fitrah? Ya, jadi dikerja sama dengan teman sekelompoknya ya nak? Nah, kemudian sekarang kan pukul berapa sekarang? Pukul 8.30 ya? Nah, pukul 8.30 waktunya sebentar selesai, jam 8.50. Ya, selamat bekerja dengan teman-temannya. Jadi dikerja dengan baik ya nak? Ya.
tinggal pewarna toh. Ya. Nah, kemudian kelompok sini, kelompok apa namanya di sini? Apa nama kelompok tak? Yamalik. Yamalik? Iya. Ya, sudah selesai nak? Dikasih pewarna ya. Bagaimana kelompok sini? Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Oke anak-anak, bagaimana tugas kelompoknya nak? Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, syukur kalau sudah selesai. Nah, selanjutnya karena tugasnya sudah selesai, maka setiap kelompok akan naik memaparkan hasil kelompoknya ya nak? Nah, yang itu tadi juru bicaranya akan cerita. Jadi naik semua satu kelompok. Nah, sekarang langsung kelompok 3 yang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Syahid. Kami ingin membawakan hasil diskusi kerja kelompok kami. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Menjelaskan Idul Fitri, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang tunai. Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Serinya nak, sekarang kelompok 1. Ya, disebut nama kelompoknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 Ar-Rahman ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Bila Latisha Astuti. Nama saya Aidil Kurnaji. Nama saya Muhammad Arudin Sitawang. Nama saya Junaida. Penerima zakat fitrah fakir miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, maka dari itu mereka bisa menerima zakat. 2. Amil, mereka adalah yang mengurus zakat mulai dari penerimaan hingga mengeluarkan zakat kepada orang yang membutuhkan. 3. Mualaf, merupakan sebutan bagi orang yang baru masuk atau memeluk Islam, mereka bahkan menerima zakat. Ya, itulah hasil dari kelompok 1. Atas nama kelompoknya apa nak? Ar-Rahman. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Idul Fadil Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farel. Manfaat menunaikan zakat fitrah: membersihkan diri dari dosa dan kesalahan selama Ramadan, menjadikan penolong bagi fakir miskin, memperkuat rasa solidaritas sosial. Ya, itulah hasil kerja kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi karena tugas kelompok kalian sudah selesai dan sudah dipaparkan di atas bersama dengan teman kelompoknya, sekarang Ibu Guru mau bertanya, nak, bagaimana perasaan tadi? Senang. Iya, dari
Pengalaman menambah kreatif kami, Bu. Iya, jadi ada pengalaman karena tadi menggambar tentang berbagai berbeda dengan tema dengan teman-temannya ya nak. Seperti apa itu zakat fitrah, manfaatnya zakat fitrah dan menunaikan zakat Fitrah. Nah, sekarang lanjut kita masuk di evaluasi diri, yaitu kerja tugas kotoran ya nak. Nah, oke lanjut kita masuk di kesimpulan ya nak, yaitu zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim, yaitu untuk menyucikan jiwa dan harta serta membantu mereka yang membutuhkan, yaitu dengan melalui Zakat. dengan melalui zakat. Jadi kita tidak hanya menyempurnakan ibadah puasa, tetapi juga membutuhkan menumbuhkan rasa Kepedulian. ya, kepedulian dan kebersamaan di dalam masyarakat. Berbagi dengan ikhlas membuat kita hidup lebih lapang dan penuh berkah. Jadi kalau kita berbagi sama orang nak, kita tidak perlu berharap bilang kita mau dibalas ya. Iya, apalagi kalau kita memberi dengan secara ikhlas. Insya Allah kalau kita berbagi sama orang atau siapa saja, insya Allah akan ada berkahnya dan itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih baik, yang lebih berkah, yang lebih banyak. Ya? Ya, jadi bukan saja bilang contohnya seperti ini Arun dikasih sama Nugra, bilang berharap mau juga dikasih. Itu tidak boleh ya nak. Tapi insya Allah kalau kita memberi dengan secara apa tadi? Ikhlas. Secara ikhlas, bisa-bisa tadi itu akan ada rezekinya yang lebih besar yang membagi. Ya? Iya, jadi itu contohnya. Jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap muslim. Ya, jadi dengan materi hari ini yang kita bahas nak, yaitu hidup lapang dengan berbagi, dipelajari di rumah ya? Dipelajari kembali di rumah pelajarannya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita masuk di materi yaitu ajaran kebaikan dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk di evaluasi ya nak? Ya, jadi ibu akan bagi, kemudian ditulis namanya. Ya, dikerja dengan baik ya nak? Ya, tulis nama tak? Tulis nama, kelas, dan tanggal. Ya, jangan lupa ditulis nama ya. Tulis nama tak? Ya, selanjutnya sudah selesai dikumpul, sudah selesai kan? Tolong di sebelah sana dikumpul baru stop sama ibu. Satu orang. Ya, karena tugas kelompoknya sudah selesai dan tugas individunya juga sudah dikumpul ya nak. Sekarang kita masuk di refleksi dan menyimpulkan. Siapa yang bisa jelaskan tentang apa yang kita lakukan di pembelajaran hari ini nak? Ayo, Bu. Ya,
kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, jadi